Di tengah hiruk-pikuk kota Semarang yang terus tumbuh modern, berdiri sebuah bangunan tua yang tak pernah kehilangan pesonanya, dan juga bayang-bayang masa lalunya. Bangunan megah bergaya Art Deco itu dikenal dengan nama Lawang Sewu. Secara harfiah, artinya adalah 1000 pintu. Tapi yang membuat tempat ini begitu terkenal bukan hanya karena pintunya yang banyak, melainkan karena cerita-cerita mistis yang menyelimutinya sejak puluhan tahun silam. Lawang Sewu dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1904. Fungsi utamanya adalah sebagai kantor Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, perusahaan kereta api Hindia Belanda. Bangunannya megah, penuh jendela tinggi dan lengkungan, dirancang untuk mencerminkan kekuasaan Eropa. Namun, ketika masa penjajahan berganti tangan, bangunan ini berubah fungsi, dan juga berubah aura. Saat Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, Lawang Sewu diambil alih oleh militer Jepang. Bagian bawah tanahnya yang gelap dan lembab diubah menjadi penjara bawah tanah dan ruang penyiksaan. Banyak orang percaya bahwa ratusan, bahkan ribuan, nyawa pernah berakhir tragis di ruang-ruang sempit di bawah gedung ini. Suara rintihan dan jeritan yang dulunya nyata, kini konon masih bisa terdengar oleh mereka yang cukup peka. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang penampakan wanita berambut panjang yang mengenakan gaun putih mirip noni Belanda. Dia sering terlihat berdiri mematung di balik jendela lantai atas, atau berjalan melintasi lorong lalu tiba-tiba menghilang. Beberapa saksi bahkan menyebut matanya kosong, kulitnya pucat, dan aroma bunga melati menyertai kehadirannya. Ada juga cerita tentang penjaga malam yang diganggu secara misterius. Beberapa dari mereka mengaku melihat pintu terbuka sendiri padahal terkunci rapat, bayangan berjalan cepat di ujung koridor, hingga suara ketukan dari dalam ruangan kosong. Yang lebih mengerikan, ada pula yang mendadak kesurupan saat melakukan patroli, seolah ada roh tak terlihat yang mengikutinya. Tahun 2004, sebuah acara televisi Indonesia melakukan uji nyali di Lawang Sewu. Dalam tayangan itu, kamera secara tak sengaja menangkap penampakan sosok wanita berdiri di belakang kaca. Tayangan itu viral dan membuat nama Lawang Sewu semakin melekat sebagai tempat paling angker di Indonesia. Namun tak hanya itu, para pengunjung yang datang siang hari pun mengaku merasakan aura berat. Beberapa mengalami pusing tiba-tiba, merasa seperti diikuti, bahkan ada yang tak sadarkan diri setelah masuk ke ruang bawah tanah. Ruang ini, yang dulunya menjadi tempat penyiksaan, kini jadi spot paling ditakuti oleh para wisatawan yang penasaran. Konon, energi yang tertinggal di Lawang Sewu bukan hanya dari korban perang, tapi juga dari para pekerja Belanda yang dulu sangat terikat dengan bangunan ini. Banyak dukun atau orang dengan kemampuan spiritual menyebut tempat ini sebagai gerbang antar dimensi, tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib sangat tipis batasnya. Meski kini Lawang Sewu telah dipugar dan dibuka sebagai tempat wisata sejarah, namun kisah-kisah mistis itu tak pernah benar-benar hilang. Justru semakin banyak pengunjung yang datang, semakin banyak pula cerita-cerita baru yang bermunculan. Apakah tempat ini benar-benar dihuni oleh arwah penasaran? Ataukah kita hanya dihantui oleh bayangan masa lalu yang tak pernah diselesaikan? Satu hal yang pasti, Lawang Sewu bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah saksi, penjara, dan mungkin, rumah bagi mereka yang tak pernah benar-benar pergi. Dalam video ini kita akan menelusuri misteri Lawang Sewu. Lawang Sewu terletak di Jalan Pemuda, berada tepat di depan Tugu Muda dan Museum Mandala Bakti.
Gedung Lawang Sewu mulai dilakukan pembangunan melalui peletakan batu pertama pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1919. Namun, gedung ini sudah beroperasi sejak 1907. Secara umum, bangunan Lawang Sewu memiliki dua bangunan utama di mana setiap bangunan memiliki dua gedung A dan B, serta C dan D. Gedung A adalah gedung yang menghadap ke Tugu Muda serta memiliki dua menara kembar. Bangunan ini memiliki banyak kaca patri besar, memiliki tangga utama di bagian tengah serta jalur menuju lorong bawah tanah. Tepat di belakang gedung A, terdapat gedung B yang memiliki 3 lantai. Lantai 1 dan 2 pada gedung ini digunakan sebagai perkantoran sedangkan lantai 3 berfungsi sebagai loteng. Pada tahun 1864 ketika Belanda melakukan pembangunan jalur kereta api di Indonesia, Belanda mulai merancang jalur kereta api Semarang-Solo-Yogyakarta dan Kedung Jati Ambarawa. NIS merupakan perusahaan yang bertanggung jawab dalam membangun jalur kereta api ini. Dimulai dari tahun 1864 hingga 1867, pada awalnya pembangunan jalur kereta api ini difungsikan sebagai penghubung antara Semarang sebagai bandar pelabuhan dan industri dengan wilayah pedalaman sebagai penghasil bahan mentah berupa hasil perkebunan dari Solo dan Yogyakarta. Dengan adanya perkembangan teknologi membuat NIS sukses besar dan mengharuskan memiliki kantor sendiri. Kantor yang akan mereka bangun adalah sebuah kantor urusan administrasi yang nantinya terletak di Jalan Pemuda. Pada tahun 1904 dimulailah proses pembangunan gedung administrasi perkantoran kereta api oleh J.F. Klinghammer dan B.J. Kuendak sebagai koordinator perencanaan, serta memilih Kosman Citroen sebagai arsitek untuk gedung tersebut. Pembangunan gedung ini berakhir pada tahun 1918. Ketika memasuki masa penjajahan Jepang, bangunan Lawang Sewu berubah menjadi kantor Ryuko Sokyoku, Jawatan Transportasi Jepang. Selain menggunakan kantor transportasi, Jepang juga menggunakan ruang bawah tanah Lawang Sewu sebagai penjara dan tempat eksekusi mati. Kemudian pada Oktober tahun 1945, Belanda ingin mengambil alih kembali wilayah Semarang sehingga menimbulkan perang dan memaksa Jepang mundur. Setelah masa perang mempertahankan kemerdekaan, gedung Lawang Sewu berubah menjadi kantor DKARI, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Namun, memasuki tahun 1946 ketika Belanda mulai menancapkan kekuasaannya di Semarang, DKARI harus berpindah ke bekas kantor De Sustermat Sapijen Kareba. Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan Belanda untuk menjadi marka Belanda. Pada tahun 1994 dilakukan penyerahan ke PT KAI dan dilakukan restorasi gedung Lawang Sewu pada tahun 2009. Pada tahun 2011, Ibu Negara Ani Yudhoyono meresmikan gedung Lawang Sewu yang kini menjadi destinasi wisata sejarah perkereta apian di Indonesia.